Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Masih bersama saya Heli Novis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri, mata pelajaran matematika wajib kelas 11, tetap di channel Heli Novis ya. Siapkan catatan. Apakah barisan geometri itu? Barisan geometri adalah suatu barisan dengan perbandingan setiap dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi kalau barisan aritmetika itu selisihnya tetap, kalau barisan geometri itu perbandingannya tetap, jadi hubungannya dengan perkalian. Misalnya kalau diketahui barisan aritmetika itu 2, 4, 6, 8, 10, berarti pertambahannya 2 ya. Nah kalau barisan geometri barisannya menjadi 2, 4, 8, 16, 32, perkaliannya dikalikan dengan angka 2. Jika diketahui barisan aritmetika 3, 6, 9, maka ini pertambahannya berapa? 3 ya. Maka kalau barisan geometri dapat juga 3, 9, 27, 81, 243, perkaliannya 3. Jika barisan aritmetika 100, 90, 80 dan seterusnya, berarti pertambahannya negatif 10. Maka barisan geometri 100, 10, 1, 1 per 10 ini perkaliannya adalah 1 per 10 atau dibagi dengan angka 10. Misalnya dalam suatu barisan geometri diketahui U1 suku pertama, U2 suku kedua dan seterusnya sampai UN suku yang terakhir, maka diperoleh yang pertama adalah suku pertama A adalah U1, jadi yang paling depan ini suku pertama ya. Kemudian rasio, tidak mengenal lagi beda atau selisih tapi rasio. Rasio adalah pembagian antara suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat bisa dibagi dengan suku ketiga, atau rumusnya adalah suku ke N dibagi suku ke N-1. Sedangkan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Yang dipangkatkan N-1 hanya R saja ya. Dipangkatkan dulu baru dikalikan dengan A. Sedangkan rumus deret jumlah N suku pertama, ini penjumlahan sukunya, rumusnya ada 2. Untuk R lebih dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Sedangkan untuk R kurang dari 1, rumusnya adalah Sn sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Jangan lupa semuanya ini harus dihafalkan ya, dan dicatat di buku biar tidak lupa. Sebagai ilustrasi, kita berikan contoh soal barisan geometri. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Maka dari barisan geometri tersebut diperoleh merupakan barisan geometri ya, karena nih 3 ke 6 itu kan dikali 2, 6 ke 12 juga dikali dengan 2, jadi merupakan barisan geometri. Rasionya berapa? Rasionya 2 karena diperoleh 6 bagi 3 itu 2, 12 bagi 6 juga 2. Kemudian suku pertama A itu paling depan ini, suku pertamanya adalah 3. Bagaimana cara mencari suku ke-6-nya? Kita gunakan rumus umum UN untuk barisan geometri.
UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya kita masukkan berapa? 3. R-nya kita masukkan 2. N-nya sesuai yang dicari, suku ke-6 berarti N-nya adalah 6. Sehingga 3 kali 2 pangkat 6 kurangi 1. Ingat, dipangkatkan dulu, jangan dikali dulu. Jadi 2 pangkat 6 kurangi 1 itu 2 pangkat 5. Ketemulah 32, baru dikalikan dengan A. Kali 3 ketemulah 96. Kemudian ada pertanyaan suku keberapakah yang nilainya 3072. Jadi di sini ada angka 3072. Ini tulisannya penulis jelek ya. 3072 itu berada pada urutan keberapa? Kita bisa mencari, tidak usah mengalihkan semuanya terus ya, karena angkanya sangat besar. Kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya kita ganti, yang akan kita cari sukunya 3072. A-nya tadi sudah ada 3, R-nya kita ganti 2, lah N-nya ini yang akan kita cari. Kemudian ini kan 3072, ini ada angka 3 ya, kita bagi, jadi 3072 dibagi 3 ketemulah 1024, sama dengan 2 pangkat N-1. Kemudian 1024 ini kita ganti 2 pangkat. Kenapa 2 pangkat? Biar sama dengan ruas kanan ini. Jadi 1024 adalah 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N-1. Bilangan pokoknya kita hilangkan. Ya, berarti ketemu 10 itu N dikurangi 1. Kuranginya pindah ke sini. Jadi N-nya berapa? 10 tambah 1 yaitu 11. Jadi suku yang nilainya 3072 adalah suku ke-11. Kita ke contoh barisan yang kedua, yaitu misalnya diketahui suku kedua dari suatu barisan geometri adalah 36. Suku kedua itu U2. Ini suku keempat dulu ya, biar memudahkan. Dan suku keempatnya adalah 4/9. Nah, dan ini di sini diketahui U4 sama dengan A kali R pangkat N-1. Selalu turun 1 ya. Jadi kalau U4 berarti A kali R pangkat 3 itu 4/9. Sedangkan suku kedua A kali R pangkat 1 di sini diketahui 36. Dari suku keempat ke suku kedua terjadi berapa rasio? Berapa selisih rasionya? Perbedaan rasionya kan dari 2 ke 4 itu 2 ya. Berarti kita peroleh R kuadrat, atau ini kita bagi seperti ini. Jadi A-nya hilang, kemudian R pangkat 3 dibagi R pangkat 1, jangan lupa pangkatnya dikurangi ya. Jadi 3 kurangi 1 jadi R pangkat 2. Kemudian ini 4/9 dibagi 36, ketemunya 4/324. Bagaimana cara mencari R? Kita akar kuadrat saja. Akar 4 itu 2, akar 324 adalah 18. Jadi rasionya adalah 2/18 atau 1/9. Setelah kita mencari R, selanjutnya adalah kita mencari suku pertama A. Kita boleh menggunakan suku keempat ini, atau kita menggunakan suku kedua ini ya. Nah, kita gunakan yang gampang saja, yang suku kedua. Jadi U2 sama dengan A kali R pangkat 1, ini kan sama dengan 36 ya. Sama dengan 36. Kita ganti apa? Kita ganti R-nya dengan 2/18. Berarti A-nya adalah 36
dibagi 2/18 atau 36 dikali 18/2 atau dikali 9, sehingga ketemulah 324. Ini A nya. Setelah A ketemu, R juga ketemu, tentukan suku kelima. Suku kelima apa? U5 ya. U5 adalah A kali R pangkat 4, jadi pangkatnya turun 1 ya. A kali R pangkat N-1. A nya kita ganti 324, R nya kita ganti 2/18, kita pangkatkan 4, sehingga 2 pangkat 4 itu 16, 18 pangkat 4 kita coret dengan ini kan sisanya pangkat 2 ya, gini berarti 18 pangkat 2 adalah 324, atau kita bisa sederhanakan menjadi 4/81. Kita ke contoh deret geometri. Jika A adalah suku pertama dan R adalah rasio, dan rumus Sn, ini sudah diketahui rumus Sn nya ya untuk deret geometri, adalah 5 pangkat N plus 2 kurangi 25 adalah jumlah N suku pertama deret geometri. Maka nilai A plus R adalah, dari rumus Sn ini kita cari Sn sama dengan 5 pangkat N plus 2 kurangi 25. S1 itu kan berarti jumlah satu angka, karena satu angka yang dijumlahkan berarti yang paling depan, jadi nama lainnya S1 adalah apa? A. Jadi S1 kita ganti N nya dengan berapa? 1, jadi 5 pangkat 1 tambah 2 kurangi 25, sehingga 5 pangkat 3 itu 125 kurangi 25, ketemulah dia 100. Masih menggunakan rumus Sn, kita ganti N nya 2 di sini ya. S2 artinya apa? S2 itu artinya penjumlahan antara suku pertama ditambah dengan suku kedua. Nah, jadi kita masukkan S2, berarti N nya ini kita ganti dengan 2, 5 pangkat 2 tambah 2 kurangi 25, 5 pangkat 4 itu 625 kurangi 25, jadilah S2 itu 600. A nya sudah ketemu, rasio dapat dari mana? Dari suku kedua dibagi suku pertama. Karena ini diketahui S2, penjumlahan dari suku pertama tambah suku kedua, berarti suku kedua itu diperoleh dari S2 kurangi suku pertama, sehingga S2 kurangi S1, jadi ini 600, kita kurangi dengan 100, ketemulah dia suku keduanya adalah 500, sehingga rasionya adalah pembagian antara suku kedua 500 dibagi dengan suku pertama 100, sehingga R nya adalah 5. Yang ditanyakan A ditambah R, berarti A nya 100 ditambah R nya 5, 105. Contoh yang lain dari deret geometri, misalkan diberikan U1 sampai U5 adalah 5 suku pertama deret geometri. Jika log U1 tambah log U2 tambah log U3 tambah log U4 tambah log U5 sama dengan 5 log 3, maka U3 sama dengan, kita gunakan rumus tadi ya, log U1. U1 ini kita ganti dengan apa? Dengan A. U2 kita ganti dengan AR, U3 kita ganti dengan AR pangkat 2, U4 kita ganti dengan AR pangkat 3, dan U5 kita ganti dengan AR pangkat 4. Kemudian karena ini perkalian logaritma, maka ini sesuai sifat logaritma kelas 1 ya, ingat ya, ini mundur ke sini berubah menjadi pangkat,
sehingga berubah menjadi log 3 pangkat 5. Kemudian menurut sifat logaritma, kalau lognya ditambah maka bilangannya diapakan? Dikali, sehingga ini A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi A-nya pangkat 5, R-nya pangkat 1 kali R pangkat 2 kali R pangkat 3 kali R pangkat 4, R-nya pangkat 10. Kita keluarkan pangkatnya, jadi AR pangkat 5 sama dengan log 3 pangkat 5, sama dengan ruas kanan ini ya. Kita hilangkan pangkatnya, kita hilangkan lognya, sehingga AR pangkat 2 itu apa? AR pangkat 2 tidak lain dan tidak bukan adalah AR pangkat 2 adalah suku ketiga, sehingga suku ketiganya adalah sama dengan 3. Yang tidak kalah pentingnya dari suatu deret geometri adalah deret geometri tak hingga. Apakah deret geometri tak hingga itu? Deret geometri tak hingga adalah suatu deret geometri yang tidak terbatas, jadi yang tidak mempunyai suku terakhir, karena itu penjumlahannya sampai tak terhingga. Misalnya diberikan contoh deret geometri tak hingga ini ya, 1 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi tak hingga itu ditandai dengan tanda titik 3 seperti ini ya. Nah, deret geometri tak hingga itu ada 2. Yang pertama adalah deret geometri tak hingga yang divergen. Divergen itu bagaimana? Jika rasionya lebih dari 1 atau kurang dari negatif 1. Misalnya kita lihat di contoh nomor 1. Di sini rasionya kan suku kedua dibagi suku pertama, 2 dibagi 1 2, atau 4 bagi 2 juga 2, atau 8 bagi 4 juga 2. Jadi karena rasionya 2 kan lebih dari 1 ya. Sehingga nomor 1 ini contohnya adalah deret geometri tak hingga yang divergen. Karena divergen, maka jika dijumlah deretnya maka tidak mempunyai jumlah atau jumlahnya menjadi tak terhingga ya. Kemudian jenis deret geometri tak hingga yang kedua yaitu yang konvergen. Konvergen itu syaratnya rasionya terletak antara negatif 1 sampai 1 atau harga mutlaknya kurang dari 1 ya. Misalnya di contoh nomor 2 ini untuk mencari rasionya kan setengah bagi 1 setengah, atau seperempat bagi setengah itu juga setengah, atau seperdelapan bagi seperempat juga setengah. Berarti contoh nomor 2 ini adalah deret geometri yang konvergen. Bagaimana cara mencari penjumlahannya? Jadi jumlah tak terhingganya rumusnya kita gunakan jumlah suku tak hingga S tak hingga sama dengan A per 1 min R atau bisa disingkat dengan air. Jadi di contoh nomor 2 tadi kita masukkan A nya berapa? 1. A ini suku pertama nih ya. Rasionya ini kita masukkan setengah. Jadi 1 kurangi setengah itu setengah. 1 dibagi setengah yaitu 2. Jadi penjumlahan 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan dan seterusnya sampai tak terhingga. Nanti penjumlahannya hasil akhirnya adalah 2. Sebagai ilustrasi seperti ini ya. Misalnya penjumlahan dari setengah, tak tambah lagi seperempat, tambah lagi seperdelapan, tambah lagi seper16, seper32, seper64, seper128 dan seterusnya. Maka nanti sampai penjumlahan tak terhingga menghasilkan satu satuan seperti ini. Satu satuan kan ini dari mulai penjumlahan setengah tambah seperempat dan seterusnya ya, ditambah depannya 1, berarti 1 tambah 1 ketemulah nilainya 2. Untuk lebih memudahkan, silahkan kerjakan latihan soal tentang barisan dan deret geometri ya dalam buku catatan. Silahkan dikerjakan, ada 80 soal.
8 buah soal seperti ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Salam sehat, salam semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.